bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film diawali dengan diperlihatkannya wahana balon udara yang sedang dipersiapkan untuk para wisatawan. Ada seorang wanita bernama Xenia yang sedang menunggu saudaranya bernama Jenny. Xenia adalah wanita muda yang selalu bermain handphone dimanapun dan kapanpun. Mereka sedang berlibur di suatu tempat dan kini sedang check-in di sebuah hotel yang ada di tempat wisata tersebut. Setelah selesai check-in, Jenny pun membersihkan dirinya. Dia mandi dan Xenia tertidur di kasur kamar hotel itu. Meninggalkan Xenia yang sedang tertidur pulas di kamar, Jenny pun pergi ke sebuah diskotik untuk menghabiskan malam itu dengan bersenang-senang. Di tempat itu dia bertemu dengan William dan Mariana. Mereka menikmati malam itu bersama-sama untuk bersenang-senang. Keesokan harinya, Jenny pergi bersama Mariana, William dan Diljon. Mereka meninggalkan Xenia yang baru bangun di kamar hotel. Tujuan mereka adalah berwisata, menaiki wahana balon udara yang sangat terkenal di daerah tersebut. Di hotel itu terlihat ada seorang pria mencurigakan yang bernama Zack. Dia masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Xenia. Xenia yang melihat dan merasa curiga, lantas bersembunyi di dalam almari kamar tersebut. Jenny dan yang lainnya mempersiapkan balon udara yang akan mereka naiki. Setelah balon udara mengembang sempurna, kini mereka siap untuk lepas landas. Entah apa yang mereka pikirkan, tanpa pemandu atau siapapun, mereka menerbangkan balon udara itu dengan keadaan mabuk. Setelah posisi balon udara sudah cukup tinggi, mereka baru sadar bahwa John lupa mengikat keranjang balon udara yang mereka naiki tersebut. Mengetahui itu, Jenny dan kawan-kawan sangat panik. William menyalahkan John yang sudah ceroboh saat mempersiapkan balon udara sebelum terbang. Namun, mereka sudah dalam keadaan mabuk sebelum terbang. Karena kecerobohan yang dilakukan oleh John, membuat balon udara yang mereka naiki tak dapat dikendalikan. Setelah terbang cukup jauh, hal yang mengerikan terjadi. Balon udara tersebut mengarah ke kincir angin besar pembangkit listrik. Tidak dapat membelokkan balon udara itu, mereka mencoba membuatnya terbang semakin tinggi. Namun sayang, usaha mereka sudah terlambat. Kincir angin tetap mengenai keranjang balon udara, yang menyebabkan satu sisi keranjang rusak. Kejadian itu membuat John terjatuh dari ketinggian. Dari kejadian itu, William juga mengalami luka karena kakinya tertusuk kayu keranjang hingga membuatnya tak sadarkan diri. Luka di kaki William mengeluarkan cukup banyak darah. Melihat itu, Jenny pun berinisiatif menggunakan bajunya untuk menutup luka pada kaki William. Beberapa saat kemudian William pun sadar. Namun di saat bersamaan, balon udara sudah terbang tinggi di atas awan. John yang sebelumnya dikira sudah terjatuh, ternyata berhasil selamat dan bergelantungan pada seutas tambang di balon itu. Mariana berusaha menggapai tangan John, yang bergelantungan berusaha kembali ke dalam ranjang. Beberapa kali mencoba, Mariana selalu gagal untuk menggapainya. Hingga saat John masuk ke dalam gumpalan awan, dia pun menghilang terjatuh ke bawah. Yang mana posisi mereka saat ini adalah di atas lautan. Beberapa lama terbang, kini hari sudah semakin siang. Semakin tinggi dan semakin jauh mereka terbang, semakin menyesal mereka dengan kecerobohan yang sudah dilakukan. Yang mana kecerobohan utama dari semua yang mereka alami diawali dari mabuk-mabukan. Sementara itu di hotel, Xenia berhasil kabur dan melaporkan kejadian yang dia alami kepada petugas hotel. Mendapat laporan dari Xenia, petugas hotel memanggil kepolisian setempat. Dalam interogasinya, sang polisi malah menganggap bahwa Xenia telah menipunya dan mengada-ngada cerita. Jenny terlihat sedang mencari sinyal menggunakan handphonenya. Tentu saja, di ketinggian tersebut, mereka tidak akan mendapatkan sinyal sama sekali. Setelah terbang cukup jauh, akhirnya balon udara yang mereka naiki dapat turun sedikit demi sedikit. Namun, posisinya yang ada di atas lautan membuat mereka semakin bingung saat mendarat. Di bawah terlihat ada sebuah kapal yang berlayar tak jauh dari balon udara. Jenny dan yang lainnya meminta tolong dengan melambaikan tangan. Namun, orang yang ada di Yah mengira bahwa orang yang ada di balon udara sedang menyapa mereka, bukan untuk meminta pertolongan. Kapal yak itu sudah semakin jauh pergi meninggalkan balon udara.
William yang kakinya terluka juga berusaha bangkit untuk meminta pertolongan. Namun karena belum dapat berdiri dengan kuat, membuatnya terjatuh dari keranjang dan terjebur di lautan. Untungnya posisi mereka saat itu sudah semakin dekat dengan permukaan air, sehingga William masih selamat atas kejadian itu. Dengan keadaan kaki yang terluka, membuat William tidak dapat berenang. Jenny dan Mariana berusaha menyelamatkan William dengan cara melemparkan tali. Namun tali tersebut tak sampai pada William. Jenny menyuruh Mariana untuk mengikat tali pada tubuhnya agar dapat sampai pada William. Namun Mariana menolaknya karena tak cukup nyali untuk melakukan itu. Dengan terpaksa Jenny pun melakukan idenya tersebut. Namun sesaat sebelum menceburkan diri, Jenny batal melakukannya karena dia juga tidak cukup nyali untuk melakukan itu. Hingga akhirnya William pun hilang dari permukaan air dan tenggelam ke dalam lautan. Jenny dan Mariana sangat merasa bersalah karena tidak berhasil menyelamatkan William dan John. Mereka juga sangat menyesal karena sudah menaiki balon udara dalam keadaan mabuk. Kini hanya kedua wanita itu yang ada di dalam balon udara. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengendalikan balon. Hingga pada akhirnya, mereka malah membuat balon udara kembali terbang lebih tinggi lagi. Beberapa saat kemudian, kapal yang tadi kembali mendekat ke arah mereka. Melihat itu, Jenny dan Mariana mencoba membuat tanda SOS dan mengambil spanduk yang terpasang di sisi keranjang. Namun Mariana kembali ceroboh, karena apa yang dia lakukan membuat spanduk semakin sulit untuk diraih. Mariana mencoba untuk mengambil spanduk itu dengan turun dan kakinya dipegang oleh Jenny. Untungnya Mariana berhasil mengambil spanduk itu. Menggunakan lipstik yang dibawanya, Jenny menuliskan SOS. Masih menulis huruf S saja, lipstik Jenny sudah habis. Dengan terpaksa Jenny pun menyayat tangannya dan menggunakan darahnya untuk menuliskan kembali tanda SOS. Namun sayang karena terlalu tinggi, orang yang ada di dia tetap tak dapat melihat tanda yang mereka buat. Karena tangan Jenny yang terluka cukup parah, Mariana pun melepaskan bajunya dan menggunakannya untuk membalut luka yang ada pada tangan Jenny. Saat itu Jenny menyadari bahwa gas pada balon udara itu sudah mulai habis. Dia berniat mengganti tabung gas dengan tabung yang masih terisi. Namun sayang, api yang menyala kini sudah padam. Dan mereka tidak tahu bagaimana cara menyalakan api tersebut. Mereka terus berpikir bagaimana cara untuk membuat api darurat. Dengan menggunakan botol, hingga menggunakan balon yang diisi dengan air, dengan bantuan sinar matahari mereka berhasil membuat api pada sebuah uang kertas. Dan pada akhirnya, api pada balon udara dapat menyala kembali. Balon udara kembali mengembang dan entah akan sampai mana mereka mendarat. Jenny dan Mariana hanya berharap mereka akan mendarat di sebuah daratan agar dapat lebih mudah untuk bertahan hidup. Sementara itu Xenia yang ada di daratan sedang berada di mobil dengan seorang perempuan bernama Sofia. Mereka berniat mencari Jenny karena hingga sore itu Jenny tak kunjung kembali ke hotel. Setelah sampai di tempat peluncuran balon udara, Xenia melihat rekaman dashcam pada mobil John. Dalam rekaman itu terlihat Jenny dan kawan-kawan terbang menggunakan balon udara dalam keadaan mabuk. Sementara itu di balon udara, Jenny dan Mariana memiliki ide untuk membuat asap sebagai tanda darurat. Namun sayang, di sekeliling mereka tidak ada kapal ataupun pesawat yang lewat. Singkat cerita, gas pada balon udara mereka sudah habis. Hingga balon udara mereka kini tidak dapat untuk terbang lagi dan mendarat di atas permukaan air laut. Mereka sangat panik saat itu karena berpikir sangat tak mungkin untuk bertahan hidup dalam keadaan tidak membawa bekal apapun saat itu. Sementara itu di darat, Xenia dan Sofia berinisiatif mencari Jenny menggunakan sebuah boot. Karena dalam rekaman dashcam menunjukkan balon udara tersebut mengarah ke lautan. Mereka langsung berlayar ke tengah lautan. Namun naas, di tengah lautan bot yang mereka naiki bocor. Xenia tidak terlihat panik. Dia meminta handphone milik Sofia. Dan entah bagaimana caranya, dia menambal bot itu menggunakan handphone milik Sofia. Sementara itu, Jenny dan Mariana sudah dalam keadaan sangat panik. Balon udara mereka kini benar-benar sudah karam di lautan. Tak ada tempat berpijak untuk mereka. Untungnya, mereka menemukan tabung gas kosong yang sebelumnya ada di balon udara. Tabung gas tersebut dapat mereka gunakan sebagai pelampung.
lama kemudian, ada kapal kontainer yang lewat di dekat mereka. Melihat itu, Jenny dan Mariana berteriak sekencang-kencangnya. Namun karena ukuran kapal yang sangat besar, membuatnya mustahil awak kapal dapat melihat keberadaan mereka berdua. Mereka sudah sangat putus asa dengan nasib mereka. Terombang-ambing berdua di tengah lautan, tanpa pakaian lengkap, tanpa makanan, tanpa perlengkapan, dan hanya mengapung dengan sebuah tabung gas saja. Di ujung senja, Jenny melihat ada sebuah bot di dekat mereka. Dan itu adalah bot yang dinaiki Xenia dan Sofia. Nasib baik masih menghampiri mereka. Jenny menemukan kaca kosmetik yang dia bawa sebelumnya. Menggunakan kaca itu, dia memantulkan sisa cahaya matahari yang hampir terbenam sepenuhnya untuk memberikan tanda pada Xenia. Xenia yang melihat tanda itu kemudian langsung menghampiri Jenny dan Mariana. Hingga mereka pun berhasil naik ke bot dan selamat. Kemudian, film pun berakhir.